Dalam rapat rutin perusahaan, saya mengantuk sampai harus diam-diam mengambil ponsel untuk mengirim pesan. Mengganggu pria berotot six-pack di Dujin. Sayang, aku melihat ada yang salah dengan otot bahumu. Apakah kamu ingin aku mencoba menginjaknya? Jika mau, tekan tombol 1. Jika tidak mau, transfer 50 ya. Segera setelah itu pesan yang sama persis seperti itu muncul di layar besar rapat. Bos yang dingin, dikenal sebagai Raja Setan Pemakan Manusia, tenang menekan tombol keluar dari layar. Lalu menekan beberapa tombol di ponsel. Dan 5 juta ditambahkan ke akun disertai pesan. Kamu lagi kerja, keluar ke tempat lain bermain aja. Aku diam langsung. Kalau kamu merasa terlalu mengganggu, aku akan suruh siputku diam saja. Huhuhu. Di rapat rutin perusahaan, bos yang wajahnya dingin menunjuk PPT dan memarahi bagian kami. Karena kami membuat rencana proyek yang tidak berbeda jauh dari rencana pesaing. Aku menunduk, merasa tidak punya muka lagi untuk melihat. Tapi sebenarnya aku sudah mengambil ponsel. Klik aplikasi video lalu mengumpat dalam hati. Giang Dik, kau marah apa sih? Aku sudah memperbaiki rencana proyek ini 18 kali. Tapi akhirnya kau malah memilih versi pertama. Sekarang kau malah tidak malu memarahiku. Sesuai dengan harga yang dibayar. Hari ini aku akan tunjukkan harga dari keserakahan murah. Sementara aku sedang berpikir, tiba-tiba di dalam perangkat lunak video muncul pesan. Orang yang kamu ikuti, pria tercantik di dunia baru saja memperbarui postingan baru. Lalu aku tiba-tiba teringat pria berotot perut itu, yang baru saja bergabung dalam harem media sosialku. Di bawah cahaya redup, garis lekuk tubuhnya seperti putri duyung yang samar-samar muncul dan menghilang. Siluet yang sempurna, garis yang jelas. Benar-benar sebuah karya yang ajaib. Tapi yang paling aneh adalah sebuah karya yang luar biasa seperti ini, yang jarang mendapatkan interaksi. Kasihan, saya terus menggulir ke bawah. Hampir semuanya hanya komentar suram saya. Dan balasan yang ada, mulut tajam dia. Hei teman, 4 kepala atas bawah kiri kanan. Kamu jangan sampai melewatkan satu pun ya. Kakak perempuan ini pasti 4 kata sopan santun kehormatan. Dia belum pernah terlibat dalam satu pun ya. Ya duong bulat romantis. Silakan kamu coba ya kasih hati. Penjara judi rumah biar kamu berani datang kasih hati. Saudara-saudari, sebagai wanita, kita harus waspada. Ayo geser ke video berikutnya. Orang ini adalah milikku terlebih dahulu. Kamu menghitung bagaimana sampai bisa mengenai wajahku seperti itu. Meskipun agak pedas sedikit, tapi bukankah dia juga sudah membalasnya? Saya melihat video terbaru darinya. Melihat celana olahraga abu-abu rendah. Bersama dengan tangan yang menyentuh sepanjang tubuh. Dari garis pusar turun ke bawah. Pembuluh darah juga tampak jelas menonjol. Hehe, sekarang di kepalaku hanya ada satu kata. Selesai. Jadi, aku segera mengumpulkan semua keberanian dan memutuskan membuka chat. Pesan pribadi darimu. Sayang, aku lihat bahumu ada masalah nih. Kamu mau aku coba taruh kakiku di situ nggak? Kalau mau, tekan angka 1. Kalau enggak, kirim 50 ke aku ya. Sesaat kemudian, ruangan rapat menjadi hening. Aku mengangkat kepala dan melihat di layar besar. Tampil 2 pesan, persis seperti 2 pesan yang baru saja aku kirim. Bos berdiri di podium dengan wajah dingin seperti es. Tak berubah selama ribuan tahun. Aku tenang menekan keluar dari layar proyeksi. Lalu mengambil ponsel. Bersamaan itu ponselku menampilkan 2 pesan baru. Dan 5 juta ditambahkan ke akun disertai pesan. Kau sedang bekerja, pergi main di tempat lain saja. Aku langsung diam. Kalau kamu merasa terlalu mengganggu, aku akan suruh siputku diam saja. Lihat pesan yang tampil di jendela chat. Sepanjang tubuhku tiba-tiba terasa dingin. Setelah rapat selesai,
Kursor di layar ponsel berkedip-kedip. Aku terkejut, menatap dua pesan yang baru saja dikirim ke jendela chat. Kedua pesan itu dikirim oleh Giang Dik, tapi berasal dari dua versi berbeda dari Giang Dik. Pria paling tampan di dunia. Kenapa dia tidak bilang apa-apa? Sudah ngegombal lalu kabur. Benar-benar. 311. Saya setuju dengan kamu. Saya bilang ini, kamu perhatian sedikit sama saya. Kalau sudah ngegombal, ya ngegombal sampai habis. Jangan setengah-setengah. Ini apa sih? Anjing kecil yang malang dan kasihan. Di chat lain, bos yang pemarah tapi tinggi 1,86 meter. Rencana yang harus diserahkan bulan lalu. Buat ulang dari awal untuk saya. Aku tertawa getir. Pikiranku jadi kacau. Di satu sisi ada bos yang tadi baru saja dengan lembut mendorong kacamata peraknya. Wajahnya rapi dengan setelan jas. Duduk serius dalam rapat dan mengerutkan. Kamu melihat laporan dan memaki aku. Satu pihak adalah dia. Perutnya di dalam kemeja putih. Dalam cahaya redup dan musik seksi. Sedang menggoda aku. Aduh. Siapa yang bisa menyatukan kedua orang ini? Tak disangka-sangka, bos yang dingin dan menahan diri ternyata adalah seorang pemuda. Streamer seksi di internet seperti ini. Sungguh mengejutkan, orang yang memimpin perusahaan, ternyata hampir menghidupi seluruh perusahaan. Dengan pekerjaan sampingan, sungguh mengejutkan. Cao Lanci, Hoa ternyata diam-diam melakukan pekerjaan seperti ini. Benar-benar menyimpang dari moral, hilang semua etika, harga diri bahkan tidak ada di alamat keluarga. Saya duduk melamun di meja kerja, dan dalam pikiran terus muncul gambar-gambar yang mencolok. Saat yang sama di kantor juga meledak. Ya Tuhan, barusan kamu lihat tidak? Pasti bukan pacar bos kan? Mengirim pesan berani seperti itu ke bos. Bukan begitu. Kamu tidak lihat bos menyimpan nama panggilan. Dia adalah kakak perempuan yang aneh. Terkenal di dalam dan luar negeri. Kenapa ada yang memberi nama panggilan seperti itu untuk pacarnya sendiri? Hahaha, tertawa terbahak-bahak. Aku pasti mati ketawa. Pasti bos adalah anjing peliharaannya dia. Mungkin begitu. Tapi bos kita orang yang sangat serius. Tapi malah memberi nama yang mengejutkan seperti itu. Benar-benar membuatku terkejut sepanjang masa. Baru seperti ini saja sudah mengejutkan kan? Jadi kalian bahkan tidak tahu. Bos kita punya bahu lebar. Sempit tapi juga pandai berdandan. Dengan pakaian khusus seperti kaos kaki. Jaring hitam lagi. Saya tersenyum sinis di dalam hati. Saat ini Li Hai sedang di samping. Dia sedang berdandan di meja kerja. Dengan nada meremehkan berkata, menjilat tidak ada gunanya. Itu hanya trik-trik belaka dari seorang wanita biasa, tapi percaya diri untuk menghibur dirinya sendiri. Jenis wanita biasa ini tidak memiliki penampilan, juga tidak punya uang. Dia berpikir bahwa hanya dengan mengandalkan beberapa kata di internet akan membuat kakak laki-laki saya menyukainya. Benar, saya meludahkan seteguk air. Kiai Haji Kaf-Kaf tidak apa-apa, tidak apa-apa. Li Hai meletakkan kapas bedak. Dia melirik saya sejenak lalu berkata dengan nada tersirat. Ya terima kasih, Tan Vien. Kenapa kamu begitu emosional? Apa saya sudah mengenai titik sensitif kamu? Tapi saya tidak ada niat buruk. Saya hanya berbicara terus terang sedikit saja. Jangan diambil hati ya. Kantor yang ramai dan bising tiba-tiba menjadi sunyi. Suhu di ruangan seolah-olah turun secara tiba-tiba. Semua orang di perusahaan tahu Li Hai dan bos adalah teman masa kecil. Semua orang juga mengakui hubungan mereka secara diam-diam. Tapi mengenai tindakan dia, setiap hari tidak melakukan apa-apa malah banyak bicara. Semua orang hanya tahu menutup mata dan berpura-pura tidak melihat. Aku menatapnya tajam dari atas ke bawah. Lalu menirukan nada bicaranya berkata, ya, kamu tidak apa-apa kan? Kalau sakit, pergilah periksa. Di sini mengejek siapa sih?
Aku masih menatapnya dengan penuh semangat. Tiba-tiba terdengar suara dingin Giang berdengung dari belakang. Apakah saya perlu memberikan bonus tambahan di akhir bulan ini? Untukmu sebagai bantuan, karena kamu malas-malasan dan menyebabkan konflik di dalam dan kerugian yang kamu sebabkan untuk perusahaan. Tidak, saya membekuk kaku, pelan-pelan berbalik arah, menghadapi mata dinginnya. Kelihatannya kamu tidak senang seperti biasanya. Meskipun dia marah, dia tetap menjaga nada suaranya tenang. Tapi kali ini ada sedikit kehilangan kesabaran. Bos, aku terkejut. Ponsel yang kupegang juga jatuh. Tapi sangat cepat setelah itu, Giang berhasil menangkapnya di udara. Dalam ruang yang tenang, saya mendengar suara retakan yang nyaring. Lalu telepon pun mati. Dan pekerjaan saya juga akan segera pergi. Pastikan kamu lebih berhati-hati. Ya, wajahmu seperti sedang mempersiapkan Pak Dung untuk berkorban. Apakah aku terlihat sangat takut? Giang Dich kehilangan kesabaran dan mengambil telepon. Matanya melirik layar. Telepon masih menyala. Lalu dia tiba-tiba terdiam. Bos, saya tahu ini salah. Tapi saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Saya bersumpah saya tidak punya niat buruk terhadapmu sama sekali. Saya hampir berteriak keras, seperti sudah siap menyambut kematian yang akan datang. Mau mengulurkan kepala atau menariknya kembali. Sama saja mati. Ya sudah, aku harus bertaruh sekali. Ya. Dalam sekejap mata, semua orang masih ramai di kantor. Tiba-tiba menengadah melihat ke atas. Tatapan penasaran seperti ingin membakar aku. Membuatku takut untuk menengadahkan wajah dan melihat. Itu, apa yang sedang terjadi? Kenapa situasi ini malah jadi lebih canggung? Aku melihat di wajah dingin Giang Dich, yang tak pernah berubah selama ribuan tahun. Muncul sebuah retakan. Telinga Anda juga mulai memerah. Nona, tolong mampir ke kantor saya sebentar. 6 Giang terjemahan. Berusaha mempertahankan kesopanan terakhirnya. Lalu buru-buru pergi. Pergi 6. Bos saya benar-benar salah. Saya tidak akan melakukannya lagi. Aku mengikuti Giang Dich. Sambil berjalan terus menangis dan berbicara sepanjang jalan. Tapi tiba-tiba, Giang Dich yang berjalan di depan tiba-tiba berhenti. Sedangkan aku karena terus menggumam sepanjang jalan, tidak memperhatikan dan menabrak dadanya. Aduh, Giang Dich mengerang karena sakit. Kau memang tidak pernah capek sepanjang hari ya? Saya hampir menangis. Bos saya, maaf. Maaf. Apa gunanya kamu bilang maaf? Jadi saya menangis lebih keras. Jadi bolehkah saya memijatmu? Saya berkata sambil berusaha mengulurkan tangan untuk menyentuh dadamu. Tapi kemudian merasa ada yang tidak tepat. Jadi saya terhenti di udara. Giang Dich membuat saya tertawa. Tan Vien, apa yang kamu pikirkan sepanjang hari seperti itu? Oh, di matamu aku orang yang remeh-temeh ya? Hanya sebuah nama panggilan di kontak saja kok. Perlukah kamu menangis sedramatis itu? Nama panggilan. Aku agak terkejut lalu tiba-tiba ingat. Saat menjatuhkan ponsel, ujung jari saya secara tidak sengaja menggesek layar dan itu beralih ke jendela obrolan antara saya dan Giang. Syukurlah. Jadi itu baik-baik saja. Baik apa sih? Saya sudah memberi julukan kepada dia sebagai bos yang pemarah tapi tinggi 1.86. Ya. Jadi di wajah saya muncul rasa putus asa. Jadi saya berhati-hati mengamati ekspresi Giang Dich. Pulanglah. Ingat perbaiki rencana kerjamu dengan baik. Baik, bos. Saya berusaha menahan air mata. Bersiap pergi. Tapi dia malah mengendus-endus seperti tidak puas. Masih ada satu hal lagi yang harus kamu ingat dan lakukan dengan baik. Saya baru saja mengangkat kaki. Lalu berhenti di tempat. Lagi mau memarahi saya ingin menangis banget. Giang Dich membersihkan tenggorokannya dan mendorongku keluar.
Berdiri tegak lalu mundur beberapa langkah. Aku tingginya 1,87 meter. Berat 19 kilogram. Aku menahan napas dan menutup mulutnya. Sinar matahari pagi sangat cerah. Tapi suasana hatiku sangat buruk. Kemarin, setelah berlari keluar dari ruang kerja Giang Dik, wajah saya terus terasa panas seperti terbakar api. Awalnya saya hanya mengira itu reaksi psikologis, lalu akan cepat hilang. Namun, sampai pulang kerja wajah saya masih terasa panas. Rekan kerja khawatir, menyentuh dahi saya dan bertanya apakah saya demam. Lalu tidak sampai saya tiba di rumah, saya sudah mengukur suhu dan benar-benar demam 39 derajat. Pagi ini saya bangun, saya masih merasa mengantuk jadi saya mengangkat tangan untuk menyentuh dahi. Merasa masih panas, panasnya sampai membakar telapak tangan. Saya menghela napas dan mengambil ponsel. Mengirim pesan kepada Giang untuk meminta izin cuti. Uang tunjangan kehadiran. Bonus rajin saya. Saya menulis pesan sambil menangis dalam hati. Dan sebelum mengirim pesan, saya sudah memeriksa berkali-kali. Bos. Untuk memastikan tidak salah ketik bos menjadi suami. Baru saya yakin mengirimnya. Saat saya tidur setengah sadar, saya tiba-tiba melihat sosok muncul di samping tempat tidur. Dan segera setelah itu, saya merasakan hawa dingin menyentuh dahi bos. Saya berusaha membuka mata dan melihat jas barat yang rapi di tubuh penerjemah. Itu melekat erat pada garis otot perutnya yang kekar. Saya melihat mata lembut di balik kacamata tipisnya. Tangan dengan rangka tulang yang jelas ringan diletakkan di dahiku. Ujung jari terasa dingin. Itu mengeluarkan aroma dingin dari pohon cemara. Wajahku memerah. Aku bertanya, "Kenapa kamu datang ke sini?" "Karena seseorang menggoda aku lalu kabur." "Jadi aku tidak senang." Suara Giang terdengar tidak puas. Namun sudut mata dan alisnya menunjukkan senyuman. Lalu ujung jarimu perlahan menyentuh dahiku. Aku kamu. Kamu palsu kan? Jangan bercanda lagi denganku." "Bos, aku hanya seorang karyawan yang malang saja. Jadi, apakah kamu ingin merasakan sendiri apakah aku asli atau palsu?" Giang tersenyum licik dengan tatapan samar. "Lalu, tangan besarmu menggenggam pergelangan tanganku dan menarik tanganku menyentuh perut kencangmu. Milikmu. Lebih dari itu, justru kamu yang mempermainkanku, sayang." Lalu aku berteriak, lalu jatuh terguling dari tempat tidur ke lantai. Ya ampun, itu cuma mimpi saja. Saya mengusap kening dan menarik napas lega. Tidak mengerti kenapa ada sedikit harapan. Kenapa aku malah berharap ya? Akhirnya, aku sedang memikirkan apa ini sebenarnya. Mimpi tentang menjadi penggemar yang sama dengan bos. Memang memalukan banget sih. Aku memerah dan mengeluarkan ponsel. Ingin menelusuri video sebentar untuk menenangkan diri. Tapi di layar muncul pesan yang sangat menarik. Bos yang pemarah tetapi Cao 1M86-1M87. Apakah kamu ingin melihat kembali apa yang kamu katakan hari ini? Astaga, saya sudah mengatakan apa ya? Saya dengan cepat menggulir ke pesan yang telah dikirim dan memeriksa kembali. Bos saya tidak salah mengirim pesan. Memang benar itu bos, bukan suami. Seharian aku terus jadi gila. Aku bergumam mau kirim pesan tanya kamu lagi. Tapi tiba-tiba melihat, bos, aku demam. Aku mau izin 1 hari ya. Urusan rencana tunggu aku balik dulu baru kerjakan sama kamu. Tunggu aku balik dulu baru kerjakan sama kamu. Aku ngomong apa sih ini? Bos, aku salah kirim pesan. Harusnya bilang, bukan melakukan. Bos, saya minta maaf. Bos yang pemarah tapi tinggi. 1M86-1M87 kotak. Kalau begitu, silakan istirahat. Suara kamu saat ini bagaimana ya? Sepertinya terdengar sedikit sombong. Ya. Saya membeli sedikit kue stroberi dan bubur. Nanti akan diantar. Ingat untuk keluar mengambil ya. Ini adalah
Itu adalah tunjangan sakit. Ini adalah manfaat dari perusahaan kita. Apakah dia peduli padaku? Aku pikir lagi-lagi berhayal. Aku cepat-cepat membalas Giang Dik dengan sebuah emoji. Lalu malu sampai berguling-guling di tempat tidur. Tambahkan 2 putaran lagi. Ding, sebuah telepon berdering, menampilkan notifikasi baru. Orang yang kamu ikuti, cowok paling tampan di dunia, baru saja memperbarui pos. Jadi hatiku kembali bingung selama 2 detik lagi. Aku menggulir melihat serangkaian pesan darinya dan mengklik bagian V. Oh tidak, itu tidak seperti foto-foto perut six-pack yang aku bayangkan. Video ini hanya sebuah cuplikan. Kenapa orang yang aku suka selalu mengirim pesan ke orang lain, tapi mengabaikanku? Dengan tambahan emotikon seekor anak anjing yang sedang menangis. Di sudut video ada sebuah tulisan kecil sekali. Hanya aku yang bisa melihatnya. Wajah saya tiba-tiba memerah. Hati saya berdebar kencang. Apakah dia sedang cemburu pada dirinya sendiri? Setelah merasakan getaran itu, pikiran saya menjadi kacau. Saya tidak benar-benar mengerti siapa yang saya sukai. Apalagi saya tidak tahu, apakah dia menyukai seorang gadis seperti saya di dunia nyata, atau tidak jika semuanya hanya kata-kata dan lelucon. Dalam dunia orang dewasa, tidak ada yang namanya, hanya perlu melihat sekali dan mencintai seumur hidup. Dan semua itu hanyalah sekilas. Saya pikir saya tidak akan apa-apa, tapi sampai saat teman kerja menelepon, saya baru menyadari suara dari. Aku agak terseduh-seduh. Sayang, kenapa kamu menangis? Aku dengar bos bilang kamu demam. Tunggu sebentar, aku akan segera ke rumahmu. Tanpa menunggu jawabanku, kamu langsung menunduk, langsung menutup telepon dan bergegas ke rumahku seperti angin. Sayang, kamu sudah minum obat belum? Sudah makan apa belum? Lihat ini. Aku beli kue stroberi yang kamu suka. Jangan menangis lagi ya. Ini, siapa yang beli kue stroberi dan bubur untukmu? Selain aku, siapa lagi yang tahu kesukaanmu? Apa kamu sedang melakukan sesuatu yang penting? Cepat beritahu dong. Akhirnya, aku tidak bisa menahan diri lagi. Jadi aku meluknya, sambil menangis terisak-isak, baru menceritakan semuanya padanya. Kamu apa? Kamu dan bos itu, ya. Sampai terkejut sampai membuka kedua mata lebar-lebar. Jadi pesan itu adalah dari aku. Aku menangis sampai berlinang air mata. Lalu sekarang kamu berencana apa? Aku berencana apa? Aku juga tidak tahu lagi. Kalau keadaan ini terus berlanjut, sampai hari dia menemukan, saya tidak tahu dia akan melakukan apa. Jika saya jujur berbicara dengan Giang, lalu bagaimana kami harus saling menghadapi nanti? Ini terlalu kacau. Saya pusing sekali. Saya terjatuh di sofa dalam keputusasaan. Jadi, apakah kamu menyukainya? Saya terkejut sejenak. Aku di luar dia adalah orang yang dingin dan tidak berperasaan. Tapi di belakang dia adalah anjing kecil yang sedih. Hanya tahu memanggil orang dengan sebutan kakak perempuan. Mulutnya suka mengkritik, tapi sebenarnya dia rajin kirim uang. Mengirim pesan dan foto-foto seksi kepada saya. Ngin membelalak matanya. Baiklah, aku sudah tahu kok. Lihat senyuman konyol itu. Tidak seharga satu supun darimu. Aku benar-benar kagum padamu. Kalau kamu suka, terus saja maju. Aku masih membayangkan hari di mana kamu dinikahkan ke keluarga kaya. Saat itu sahabatku dan bosku, kita akan menghasilkan uang bersama. Kasih aku uang untuk dipakai. Hehe, melihat sikap canggungku, tiba-tiba tidak bisa menahan lagi. Ben mengambil ponselku. Hei, kamu jangan. Pasti aku sudah tahu kamu seperti apa. Jangan pura-pura tidak tahu lagi. Ketika Ngin membuka ponselnya, saya dan dia sama-sama terkejut. Lee baru saja mengirim pesan baru disertai sebuah foto.
Dalam foto itu, Li Hai tersenyum cerah, sedangkan Giang Di berdiri di belakangnya dan menatapnya dengan tatapan penuh perhatian. Seperti pasangan yang sempurna, benar-benar pasangan yang ideal. Dan itu adalah satu-satunya yang terlintas dalam pikiran saya saat ini. Jantung saya hampir berhenti beberapa detak. Perasaan tertekan, bersama dengan rasa rendah diri dalam diri saya seolah-olah pecah. Air mata terus mengalir. Kue itu jelas manis sekali. Tapi kenapa rasanya pahit sekali di mulut ini? Kenapa aku sebodoh itu sampai berpikir Giang menyukaiku? Dan apa alasan dia menyukaiku? Aku sedih menutup mata lalu memblokir semua akun media sosial Giang di platform video, lalu menutupi kepala dengan selimut. Aku sendiri di dunia yang terpisah. Begitu juga tidak apa-apa, dia hanya akan menjadi atasanku. Tapi kenapa hatiku terasa begitu kosong? Ngin, katakan padaku, apakah aku tidak pantas untuknya? Nin dengan lembut menepuk punggungku. Suaranya lembut. Sayang, dalam cinta bukan soal pantas atau tidak pantas, melainkan hanya soal mencintai atau tidak. Jika mencintai, maka kalian berdua akan menjadi satu-satunya dan tak tergantikan di mata masing-masing. Kalau tidak mencintai, maka hubungan kalian akan setara seperti orang lain. Jangan karena cinta lalu menaikkan orang lain dan kemudian merendahkan diri sendiri. Sayang, kamu pantas mendapatkan cinta dari ai manapun. Dan aku juga akan selalu berada di sisimu. Air mataku kembali mengalir. Hidupku kembali seperti biasa. Giang Fen Nutruok, Kia Fen Lasep Cuatoi, Anye Fen De Doi. Dan meminta saya untuk membuat ulang rencana dalam rapat rutin perusahaan. Masih akan tiba-tiba muncul di belakang saya saat saya sedang melakukan hal-hal sepele. Mimpi itu indah, tapi akhirnya saya harus bangun juga. Karena saya tidak lagi seorang gadis berusia 15 tahun yang hanya tahu bermimpi lagi. Ya, bos, rencana saya letakkan di kantor Anda. Tolong lihat sebentar ya. Beberapa hari ini saya tidak di kantor. Setelah pulang kerja, bisakah Anda membawanya ke rumah sakit untuk saya? Ya, Anda tidak bertanya mengapa saya berada di rumah sakit, kan? Saya demam. Sekarang saya merasa sangat tidak nyaman. Saya agak terkejut. Nada suara ini hanya ada di versi pria tampan terbaik di dunia versi Giang yang bisa digunakan. Saya menggelengkan kepala dengan pikiran yang berantakan. Lalu menjawab dengan tenang, ya, jaga kesehatanmu ya. Saya menghela napas panjang. Ini adalah pertama kalinya saya mengirim pesan kepada Giang Di. Dalam beberapa hari terakhir, masih hanya soal pekerjaan. Melihat ke jendela obrolan yang tampil di layar kami, jari tanpa sadar meluncur ke atas. Lalu melihat riwayat percakapan antara saya dan dia. Saat saya sakit, Dasep Toy membeli beberapa kue tart stroberi dan chow. Nanti akan dikirim ke rumah. Konyora ambil ya. Toy gi biu tung camsuk JPG nai. Tung da. Tong, chua toy dot nin korut lai. Luk do toy da gi biu tung camsuk cho Giang Di. Tola mot kon tonyo domat. Kich dong hetlon. Antet nu fai. Toy rt mun hen ho foi an. Dan Giang Di telah menjawab sebuah pertanyaan. Di bawah simbol emotikon itu, di dalam ruangan rumah sakit tercium bau obat antiseptik. Setelah waktu siang, sinar matahari menyinari, menyentuh sebuah garis cahaya kuning. Giang Di malas, setengah duduk setengah berbaring di tempat tidur rumah sakit. Tangan kanannya yang memang ramping panjang, kulit putihnya kini dibalut dengan perban tebal. Tangan kirinya memegang sebuah buku dan membacanya dengan serius. Di wajahnya terlihat jelas ekspresi dingin dan jauh, namun matanya merah seolah telah menangis. Saya belum pernah melihat keadaan seperti ini sebelumnya. Seluruh tubuhnya pucat lemah seperti selembar kertas putih.
Apakah ini karena sakit atau karena saya? Aku tidak mengerti mengapa di dalam hatiku muncul rasa sakit yang tajam. Bosku mengerutkan dahi dan bersuara. Giang menerjemahkan sesuai dengan suara yang terdengar lalu melihat ke arah. Wajahnya yang jelas menunjukkan kepanikan. Tapi berpura-pura acuh tak acuh seolah tidak ada yang terjadi. Lalu memasukkan buku yang dipegangnya ke bawah bantal. Datang cepat sekali ya. Suara pria itu terdengar serak. Suara terakhir terasa sedikit tercekik. Seperti menangis. Jadi rasa bersalah dalam hati saya semakin muncul. Hanya sebuah foto saja. Apakah saya sudah berpikir terlalu banyak? Apakah tindakan langsung memblokir dia seperti ini terlalu berlebihan? Di dalam pikiran saya muncul berbagai pemikiran yang rumit dan bertumpuk. Aku tidak bisa menahan diri dan melangkah ke arah Giang Dik. Beberapa langkah. Bos, kenapa Anda tiba-tiba sakit? Giang Dik terkejut. Aku hanya sakit, belum mati. Jangan menangis. Bukan bos. Kenapa Anda bisa sakit? Suaraku semakin gemetar. Sepertinya terpengaruh oleh perasaanku. Suara Giang Dik juga meninggi secara tidak bisa dipahami. Wajahnya menunjukkan rasa sedih. Demam yang menyebabkan komplikasi patah tulang. Sangat menyakitkan. Setelah berkata, Giang Dik ingin menunjukkan lengan yang dibalut perban padaku. Tapi aku buru-buru mengangkat tangan untuk menahan. Dalam perebutan itu, bantal tiba-tiba terlempar keluar. Bersama bantal ada sebuah buku. Saya mengikuti suara yang keluar dan melihat sebuah kalimat besar tercetak di sampul buku. Yang besar di sampul buku. Semua jaringanmu untukku. Saya sistem operasi dalam hati Giang Dik. Dia tidak bertanya, saya tidak bicara. Dia bertanya padaku dengan heran. Aku merasa sangat daolong. Apa yang harus aku lakukan untuk dia? Ternyata dia menangis karena membaca novel CEO. Suara saya menjadi kaku dan tegang. Ini adalah rencana yang sudah saya kirimkan kepadamu dalam bentuk elektronik. Kalau tidak ada masalah, cukup tanda tangan di sini saja. Bos Jiang, terjemahkan. Dia menengadah dan menatapku sambil menggelengkan kepala. Lengan yang dibalut perban itu. Wajahnya kesal berkata, bos, jari saya patah. Bagaimana bisa tanda tangan? Otak saya tiba-tiba menyadari sesuatu. Bos, bukankah kamu bilang kamu demam tinggi? Kenapa malah sampai patah tulang? Demam tinggi menyebabkan komplikasi patah tulang. Kalimat ini sangat tidak masuk akal sampai Giang pun tidak menyangka. Dia menundukkan kepala tidak berani melihat saya. Oh, jadi itu tidak lagi penting. Saya marah sampai tertawa. Bosmu sebenarnya mau apa dariku? Kalau tidak ada urusan lain, saya pergi saja. Saya kesal berbalik pergi meninggalkan Tan Vien. Suara panik Giang berasal dari belakang terdengar. Segera setelah itu tangan saya dipegang erat. Tapi kemudian cepat-cepat dilepaskan. Ujung jari terasa dingin. Ada apa lagi ini? Saya berbalik menghadapi wajahnya yang menyedihkan. Dengan mata merahnya, saya tidak punya tempat lain untuk pergi. Saya harus bagaimana ini? Saya marah sampai tidak bisa berkata-kata. Villa 1000 meter persegi milikmu sudah meledak ya. Sekarang masih menangis dan mengeluh padaku. Bos, kau sudah menyentuh aku. Berarti kau sudah menyentuh bola kapas. Wajah Giang Dik semakin terlihat sedih. Hari itu Li Hai mabuk berat. Dia menangis di depan orang tuaku cukup lama. Dia bilang dia sudah menyukai seseorang sejak kecil. Dan ingin berada di sisi dia. Oh, saya mengerutkan kening. Tapi Tim terasa sakit. Oh, dia bukan dia. Ya, siapa yang tidak tahu bahwa mereka adalah teman masa kecil dan pasangan yang cocok. Pasangan yang sempurna. Mendengar nada cemburu dari saya, dia tersenyum dan berkata, jadi, mau tahu apa yang saya katakan? Oh, dia menatap langsung ke mata saya dengan penuh arti. Dia berkata, saya bilang padanya bahwa ini benar-benar kebetulan.
Saya juga sudah menyukai seseorang sejak lama. Hanya saja dia terlihat sangat takut pada saya. Dan saya juga tidak tahu bagaimana cara mendekatinya. Jadi, saya menggunakan identitas lain untuk mendekatinya. Menyukainya dari awal hingga akhir. Aku tahu dia adalah Ai. Aku terkejut dan otakku menjadi kosong. Aku mengangkat kepala, berhadapan dengan tatapan hangat dari dia. Dan mendengar dia berkata bahwa, Tan Vien, aku suka kamu. Sejak umur 55 tahun, aku sudah menyukaimu. Musim gugur, kelopak bunga cengkeh beterbangan masuk ke telapak tangan. Aroma yang semerbak, tolonglah, teman sekelas. Gadis itu bersandar pada pagar halaman sekolah. Seragamnya penuh debu lebih dari setengah. Matanya yang cerah menatap pria dingin di depannya. Tolong aku sedikit. Setelah saya memanjat tembok kembali, saya akan membagikan setengah harta rampasan kepada kamu. Bagaimana? Pemuda itu berpikir sambil melihat gadis itu. Hei, saya mengajak kamu minum yogurt. Bagaimana? Atau mau sate pedas? Tolonglah, teman sekolah. Kamu bantu saya memanjat sedikit saja. Kalau tidak makan apa-apa, saya akan mati kelaparan. Ini kenapa tiba-tiba seperti ini? Pelan-pelan saja, seluruh tubuh gadis itu tiba-tiba kehilangan keseimbangan. Tapi segera setelah itu, gadis itu sudah dengan mantap melewati pagar. Dia bisa turun sendiri, pasti tidak masalah. Dia tampak acuh tak acuh menghapus debu yang menempel di seragam. Lalu mengenakan tas selempang di bahu. Menyimpan beberapa bunga kayu manis ke dalam saku dan berniat pergi. Gadis itu melihat dan kemudian menamparkan orang di belakangnya sambil berteriak keras. Hei, kamu teman sekelas siapa? Saya Tan Vien, kelas 11-6. Nyo tim saya untuk tanya tentang tusuk sate. Ya. Laki-laki itu berbalik dan tersenyum tiba-tiba. Lalu melepas jaket seragamnya, menunjuk ke bawah di lengan bajunya. Baiklah, kamu teman sekelas Tan Vien. Saya akan melaporkan kepada ketua pendidikan tentang tindakan hebatmu membeli sate pedas ini. Hei, kamu berdiri di situ. Tunggu saya. Sekarang kamu sudah jadi kaki tangan saya. Jangan coba-coba kabur. Gadis itu marah dan hendak mengejar 2 langkah ke depan. Tapi kemudian menyadari, pemuda itu menghilang di balik sudut pohon yang rindang. Pada saat yang bersamaan, bayangan pohon yang bertebaran menyorot buku catatan yang terjatuh dan berkilauan. Pemuda itu tersenyum kecil. Ujung jarinya menyentuh ringan tulisan tinta hitam. Dia bernama Tan Vien. Hari ini kami telah menjadi rekan dalam kejahatan. Tunggu dulu. Jumlah informasi ini begitu besar sehingga membuat saya kehabisan napas. Pertama-tama saya tarik napas dalam-dalam lalu berkata, kamu tahu kan, orang yang sedang berbicara denganmu adalah pria paling tampan di dunia. Saya, tidak. Sejak awal kamu sudah sengaja melakukan itu, kan? Giang Dich tidak berkata apa-apa. Matanya penuh dengan senyum penuh kemenangan. Dia memiringkan kepala melihat saya, sedang merenung dengan serius. Kemudian dia, jadi saat rapat, kamu sengaja membocorkan bukan? Giang Dich tersenyum dan menggelengkan kepala. Tangan kirinya menggenggam tangan saya. Dia berkata, tidak sayang, itu karena kamu yang aktif mengirimkannya padaku. Jelas kamu adalah orang yang menggoda saya terlebih dahulu. Giang tersenyum semakin cerah. Oh, benar kan? Kalau begitu anggap saja aku yang menggoda kamu duluan ya. Aku marah karena tindakanmu yang tak tahu malu. Membuatku kesal. Berniat mengangkat tangan untuk memukulmu. Tapi kamu menarikku dan memeluk erat. Dagumu menyentuh puncak kepalaku dengan lembut. Napas hangatmu berhembus di telingaku sambil berbisik. Sekarang kita akan selalu bersama. Ya kan? Hubungan cinta antara saya dan Giang sangat rahasia. Sangat rahasia sampai keesokan harinya. Ibu petugas kebersihan memanggil saya Nona. Semuanya berkat Giang. Semua itu
Setelah hari itu, Giang tidak lagi sakit kepala, juga tidak lagi sakit pinggang. Orang-orang peduli dan menanyakan apakah dia sudah sembuh. Dia tersenyum tanpa bahaya dan berkata, "Kok tahu saya sedang jatuh cinta?" Tapi hal-hal ini juga tidak mempengaruhi. Dia memarahi, mengomel habis-habisan tentang rencana yang Cho anggap sampah. Dari departemen, kami ajukan dalam rapat umum. Sampai saya menerima pesan ke 10.086 di WeChat. Dari ketua Timbul meminta saya untuk menyampaikan beberapa kata kepada bos. Giang menerjemahkan, segera merampas telepon saya dan mengirim pesan. "Telepon, sudah selesai bekerja, jadi jangan bicara tentang pekerjaan lagi. Lagi pula, apa gunanya kamu mencarinya?" Saya memarahi dia juga hanya sekedar basa-basi saja. Baiklah, aku akan urus urusan asmara ini saja." Aku menarik napas dalam-dalam lalu bersandar di bahu Giang Dik. Aku bilang, "Ini bos, aku merasa diri ini tidak pantas dengan posisi sebagai pemilik toko sama sekali. Sepanjang hari selalu dimarahi lagi. Kalau gaji tidak naik, pasti bangkrut kita." Giang Dik mengetuk ringan ujung jari di kepala aku. Dia berkata, "Jadi setiap hari aku menyentuh perutmu itu gratis ya? Mencium kamu juga gratis ya?" "Hah, kakak, kenapa kamu tidak ingat apa-apa ya?" Aku pura-pura jadi nakal. Tangan yang gelisah menyentuh lembut garis dada. Jelas di bawah kemeja kamu. Tapi tiba-tiba pergelangan tanganku digenggam erat. Bibirku juga dibuka paksa dan diserbu dengan kuat. "Kalau aku, jangan sampai aku sampai bibirmu sampai lembek karena ciumanmu." Tangan perlahan mendorong dia pergi. Tapi aku malah didesak ke tubuhnya. Dan dia menempatkanku berbaring di sofa. "Anak kecilku, rilekskan kakimu sedikit. Kali ini aku yang memulai menggoda dia dulu ya." Bos yang dingin dan tidak berperasaan hari ini sangat panas. Sangat lama setelah itu, di sebuah musim gugur, aroma bunga kayu manis masih harum semerbak. Setelah jam makan siang, sinar matahari perlahan menembus masuk. Anak kecil sedang belajar bicara, tersandung, semangat, melambai-lambai buku catatan yang sudah menguning ke arahku. "Kenapa begini, sayang? Kamu berlari pelan saja, ibu. Lihat." Anak kecil itu masih belum terlalu jelas berbicara. Tapi wajahnya tampak semangat. "Nak, hanya tunjukkan sesuatu di tanganmu. Beritahu aku." "Baba suka." Dua tangan kecil yang bulat. Dari anak kecil yang sedang berusaha menunjuk ke buku. Saya melihat ke arah jari yang ditunjuk anak itu. Di sampul depan buku ada tulisan, "Giang Dik Tifta Tan Vien. Tanggal 11 September tahun 2014. Dia menjadi relawan di hari perayaan olahraga. Saya sudah tahu tentang ini. Jadi saya mendaftar untuk ikut kategori 400 meter. Saat memeriksa daftar harus tanda tangan. Aduh, kenapa tepat sekali tidak membawa pena seperti ini? Benar-benar merepotkan sukarelawan. Ketika dia memberikan pena kepada saya tidak berani melihat matanya. Perbuatan sengaja bersentuhan tangan saat meminjam pena. Juga semuanya adalah rencana saya. Maaf ya, teman belajar. Saya hanya orang jahat dengan niat gelap saja. Tanggal 16 Desember tahun 2014. Siang hari ke sekolah. Saat kalian para siswi sedang piket. Dia memakai masker dan berdiri di depan pintu. Badan kecil dan ramping. Cukup dilihat saja sudah langsung tahu. Dia sedang tertawa kecil dan aku menangkapnya. Tanggal 24 Desember tahun 2014. Aku dan dia menerima hadiah ujian tengah semester bersama. Malam hari saat pelajaran mandiri. Aku melihat dia sedang berlatih pertunjukan. Selendang warna merah muda dari dia sedang di tangan seorang teman pria lain di kelas. Namdo Langwi Deng Dulop. Sedangkan saya adalah orang yang memimpin seluruh kelompok. Tanggal 6 Januari tahun 2015. Syal berwarna merah muda miliknya sangat indah. Di bawah sinar matahari yang menyilaukan. Itu memantul ke kaca yang bersinar terang.
tanaman sirih dalam tangan dia, menunduk ke tanah dan menyatu dengan sinar matahari. Dia memiringkan kepala menatapku dan bertanya, "Teman sekelas, apakah kita pernah bertemu sebelumnya?" Tanggal 13 April tahun 2015 sampai siang. Aku bertemu lagi dengannya sedang makan bersama temannya. Ini bukan kejutan yang kebetulan, melainkan pengaturan yang sengaja aku buat. Musim semi tahun ini sangat panas. Sangat panas sampai membuat aku sampai merah muka. Tanggal 15 Mei tahun 2015 saat saya menolak orang lain yang meminta informasi kontak saya. Dia berdiri di sampingmu. Siswi itu tiba-tiba menangis dan dia menatapku dengan tatapan marah. Apakah dia ingin aku menyukai orang lain? Tanggal 4 Juli tahun 2015 danau yang jernih. Pemandangan yang bertumpuk satu sama lain. Itu adalah namanya. Dia memiliki mata yang sangat indah. Tanggal 6 Desember tahun 2015. Dia sakit tapi dia bilang ini adalah tahun terakhir SMA. Dan dia tidak akan izin tidak masuk sekolah. Aku ingin langsung bertanya padanya bagaimana keadaannya. Tapi aku tidak tahu dengan status apa aku harus melakukannya. Harus berkata apa agar pertanyaan itu tidak terlalu dingin. Tidak membosankan tapi juga tidak terlalu canggung. Aku benar-benar sangat menyukainya. Catatan terakhir adalah pada hari aku mulai bekerja. Giang Dich tiba-tiba datang untuk wawancara. Apakah dia bisa mengenali kemampuan aktingku yang buruk? Atau tidak? Saat aku memberikan kontrak kepadanya, aku tidak yakin apakah telapak tanganku terlalu panas. Atau karena suaranya terlalu hangat. Ruang pribadi. Pikiran ini seolah menyelimuti kita semua. Dia milikku, milikku, milikku. Benar, aku hanyalah seorang pengecut. Aku hanya bisa menunggu dia. Sendiri terjebak dalam perangkapku. Dia adalah kelinci kecilku. Buku catatan ini sangat panjang. Di atas juga tertulis Tatan Vien suka warna merah muda. Tatan Vien suka makan kue tart stroberi. Hari ini Tatan Vien menangis sangat sedih. Aku sangat ingin memeluknya dan menulis dengan sangat hati-hati. Aku tidak tahu sejak kapan air mataku membasahi seluruh buku catatan. Waktu aku 15 tahun. Di meja belajarku muncul buku catatan ulang materi. Payung untuk hujan ketika saya lupa membawa Theo ke dalam hujan. Sepertinya semua hal telah dijelaskan. Dalam sekejap. Saya belum pernah melihat sosok Giang muncul di pintu kelas. Dan sampai sekarang, saya juga tidak pernah berpikir bahwa Giang mencintai saya seperti ini. Jadi semua hal telah menjadi mimpi indah masa remaja. Hingga saat ini, mimpi itu semakin jelas. Kenapa kamu menangis, sayang? Giang, apa yang kamu marahi? Saya sudah memperbaiki rencana proyek ini 18 kali. Tapi akhirnya kamu memilih yang pertama. Aku sepertinya mendengar suaraku. Giang Dich, kita akan bersama-sama menjalani sisa hidup ini. Kan? Giang Dich tersenyum lembut dan menepuk punggungku. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Saat aku berusia 18 tahun, aku sudah memutuskan seperti itu. Dia berdiri di belakang kami seperti dinding bergerak, memisahkan kegelapan, memisahkan kesedihan, kadang berhenti, kadang melaju. Itu membara, menyilaukan, membuat orang di sekitarnya bergegas mendekat, atau bergegas menjauh. Hanya bayangan pasangan kekasih yang berpelukan. Dalam momen ini, akan disinai matahari terbenam, memperpanjang menjadi satu hari yang abadi. Selamanya. Karena kami adalah orang-orang yang berani dan bebas.